Cerita diawali dengan memperlihatkan sebuah bank yang sangat canggih, di mana sebuah pukulan keras mendarat tepat di muka seorang manajer sebagai bentuk desakan dari sekelompok perampok seperti Power Ranger yang bermaksud untuk membobol brankas bank tersebut. Di sisi lain, puluhan nasabah terlihat hanya bisa pasrah dan menyaksikan sang manajer diseret ke tempat di mana brankas itu berada, yang ternyata kuncinya adalah tubuh si manajer itu sendiri. Move! If you shoot me, you'll never get it open. Mengingat tubuhnya sudah tak utuh lagi karena pukulan tadi, alhasil proses scanning pun tidak berjalan mulus, sehingga mau tidak mau para perampok itu harus menemukan dulu gigi sang manajer lalu menancapkannya lagi agar kembali seperti semula. November. Singkat cerita, mereka pun akhirnya berhasil membuka laci paling berharga dan menggondol ratusan butir berlian, termasuk sebuah flash disk yang berisikan file-file rahasia negara. Saat akan pergi meninggalkan bank, sempat terjadi perselisihan di antara dua personil perampok yang menyebabkan topeng salah satunya copot, dan ternyata di balik topeng itu ada seorang wanita cantik bernama Alexis, dan untuk menghindari resiko terburuk yang timbul dari kejadian ini, maka Alex pun terpaksa harus menembak rekannya sendiri hingga tewas. Let's go. Thank you. Diketahui ternyata Alex merupakan komando pada aksi perampokan ini bersama dua rekannya, yaitu Adit dan Rizal. Ya, sepakat untuk berpencar dan sembunyi selama 1 bulan. Namun sebelum itu mereka harus membakar mobil bersama mayat temannya tadi untuk menghilangkan jejak. Beberapa hari kemudian, tepatnya di sebuah kamar hotel yang terletak di Garut tempat Alex bersembunyi, hampir setiap media televisi terus menyiarkan aksi perampokan di bank waktu itu. Bahkan kepolisian berhasil merilis sketsa wajah pelaku yang dalam hal ini hanya tertuju pada satu nama, yaitu Alex. Karena merasa tak aman, ia pun langsung pergi menuju kamar lain. Ternyata Rizal yang juga merupakan mantan pacarnya ini pun tinggal di hotel yang sama. Diam-diam Rizal sudah punya rencana baru yang akan melibatkan Alex juga di dalamnya. I may have lied to you about a lot of things, but not something this big. Shit, that's her. Quick, hide. What? You're only expecting me to be here. She'll run. Go, 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 go. Really, Kevin? Another woman. Belum sempat diceritakan detail rencananya, Alex sudah harus ngumpet cepat-cepat karena Rizal akan kedatangan wanita simpanannya yang bernama Ayu. Tapi ternyata Ayu tak datang sendiri, melainkan telah dibuntuti oleh seorang pembunuh bayaran bernama Washington. But black man, that was your master plan. Do hope you had the foresight to make a backup. Shame. Terungkaplah jika Rizal berencana menyebarkan sebuah video syur yang Ayu rekam saat melakukannya bersama seorang senator yang sekaligus merupakan pemilik dari flash disk tersebut. Akan tetapi rencana mereka untuk memerasnya tak berbuah manis karena faktanya Washington sebagai orang suruhan senator justru memilih membunuh Ayu dan juga mendesak Rizal untuk segera menyerahkan flash disknya. Now you seem to have forgotten that our mutual employer has extremely long arms. Sementara itu, Alex yang tengah bersembunyi tampak kebingungan karena sama sekali tidak tahu soal flash disk yang dimaksud. Di sisi lain, Rizal berusaha tetap bungkam meskipun anak buah Washington terus menyiksanya hingga tewas.
Menyaksikan sang mantan terbunuh dengan sadis, Alex jelas tak bisa berbuat apa-apa. Namun tanpa diduga, Rizal telah menyembunyikan flashdisk itu di bawah kasur, persis pada posisi Alex bersembunyi saat ini. I'm gonna talk, everybody. Ketika Washington melaporkan misinya kepada senator, di situ Alex bangkit menodongkan pistol kepada Washington meski tanpa ia sadari jika sebenarnya pistol tersebut sudah tidak ada pelurunya. Oops. Alex yang panik pun lari menuju kamarnya hingga ia mendapat sedikit waktu untuk mengisi ulang peluru pistolnya dan... Di saat dua anak buah lainnya datang membantu, Alex menyelinap dari belakang dan berhasil menyandra pria yang ditembaknya tadi. Maka dengan begitu, sedikit peluang kembali terbuka untuk Alex bisa melarikan diri. Tak menyerah begitu saja, pengejaran pun terus dilakukan meskipun kini Alex sudah siap lari lebih kencang lagi dengan mobil hasil curiannya. Selang beberapa saat, Alex merasa sedikit lega karena sudah tak terlihat lagi ada yang mengejarnya. Tetapi tiba-tiba... Tujuan Alex ternyata adalah rumah si Adit yang awalnya ia tak membiarkan Alex masuk begitu saja. Tetapi setelah tahu jika Alex sedang diburu oleh orang-orang yang telah membunuh temannya, yaitu Rizal, Adit pun langsung membukakan pintunya. Why should I help you? Because they killed Kevin. Get in! Setelah meminta Adit menyiapkan senjata, Alex lantas menghubungi Penny atau istri sah Rizal dan menyuruhnya agar segera pergi mencari tempat aman, juga membawa berlian yang telah Rizal sembunyikan di sebuah tempat rahasia di dalam rumahnya. Now, there's enough there to take care of you forever. There should also be a package for me. Di sisi lain, Adit yang pede pun nampak sudah siap menyambut kedatangan Washington, tetapi tiba-tiba... Ya, mereka pun berhasil masuk dan menggeledah rumah tersebut tanpa ada perlawanan sedikit pun. Beralih ke tempat lain di mana Penny diam-diam mulai mengikuti apa yang Alex perintahkan. Meski di belakang, Washington berhasil melacak alamat rumahnya karena yakin bahwa Alex juga telah kabur ke alamat yang sama. I know where she's heading. Let's move out. Tell Miss Clinton to get her ass in gear and join us. Sejenak Penny terkejut dengan apa yang baru saja ia temukan, sampai akhirnya ia pun berpikir untuk segera membawa berlian-berlian itu pergi. Namun sayangnya usaha tersebut tiba-tiba digagalkan yang tiada lain oleh Washington. Good morning. Maddie. That's what we're looking for. Setelah mendapat berliannya, Washington langsung pergi begitu saja dan menyaksikan dua keroconya yang nampak sudah kebelet ingin segera Penny sebelum mereka harus membunuhnya. Tetapi entah siapa yang salah sehingga salah satu dari mereka harus menyusul anak Penny yang mencoba kabur. Tetapi tanpa diduga, Alex sudah bersiap-siap dari tadi untuk menyerangnya. Do you think this is a game? I do. Run! Run and hide! Run!
Sementara itu Penny yang sudah siuman mulai menghirup aroma sungut si kroco, tetapi untungnya dia kemudian pergi memeriksa temannya di belakang dan bertemu Alex di sana. Oh, you want to play? Berita kematian Rizal terbayar lunas dengan sikap Alex yang rela datang untuk menyelamatkan Penny dan anaknya, meskipun kemungkinan besar Washington akan tetap membunuh mereka juga, kecuali jika mereka bisa lebih dulu membunuhnya. Di sisi lain, senator cukup meragukan kinerja Washington karena dalam 7 hari ini belum juga mendapatkan flash disknya. Namun dengan tegas, Washington mengklaim bahwa dia mampu mengatasi semua ini tanpa perlu bantuan dari orang lain. Do you have the drive? Yeah, we may have hit a little bit of a snag in that department, sir. Don't bullshit. Dari percakapan itu, Alex berhasil melacak posisi Washington dan anak buahnya sehingga ia bisa mengikuti perjalanan mereka yang tengah membawa mayat Rizal ke sebuah gedung untuk dimusnahkan. Back in 5. It's all under control, sir. Do I detect some frustration or doubt, Mr. Washington? Melihat hanya ada satu orang yang berjaga, Alex kemudian bergerak mengendap lalu menyandera orang ini untuk yang kedua kalinya, dan barulah setelah itu ia menukarkan tas berliannya juga mengambil penggalan pala Rizal untuk dijadikan barang bukti. Tanpa curiga sedikit pun, Washington lantas membawa jasad Rizal untuk dibakar sampai akhirnya sadar jika ternyata Alex sedang menguntit bahkan mengancam akan meledakkan kepala si penjaga jika tak segera mengembalikan berliannya. Sambil berusaha mengulur waktu, Washington mencari tahu posisi Alex terkendali agar bisa menyerahkan berlian tersebut dengan mudah. Padahal bodoh amat soal si penjaga itu, yang penting dia bisa membunuh Alex demi mendapatkan flash disknya. Last chance. I just don't think you're this cold. One. Where is she? I didn't see her! Why'd you let her get away? Tanpa diduga, Alex tiba-tiba menghilang dari jangkauan Washington. Yang ada hanya mayat si penjaga tadi bersama satu unit bom yang sudah siap meledak. Oh, shit. Damn, she's good! Damn, she's still here. Mengetahui Washington lolos dari ledakan tersebut, Alex langsung menyusulnya ke sebuah loteng. Bahkan ia sempat juga membuat Washington mati langkah. Tetapi tiba-tiba One more step and he takes flight! You'll come right with me. alhasil kini posisi pun berbalik 160 derajat, sehingga dengan begitu Washington mulai melakukan intimidasi secara kejam terhadap Alex agar ia mau menyerahkan flash disk itu secepat mungkin. Again. Where is the drive? Semakin kejam penyiksaan, semakin sakit derita yang Alex rasakan. Namun, berapapun itu tak cukup membuat ketegarannya goyah, sekaligus membuktikan jika Alex memanglah bukan wanita sembarangan. You are quite the remarkable... Back off, both of you. Dari sini kita pun menjadi tahu jika sebenarnya Alex ini merupakan mantan intelijen pasukan khusus yang pensiun karena trauma setelah jadi sebab tewasnya satu keluarga yang tak berdosa. Sementara alasan kenapa ia begitu tulus melindungi keluarga Rizal adalah karena ia tak ingin kesalahan di masa lalunya kembali terulang lagi. Namun sayangnya hal ini justru dijadikan Washington sebagai kesempatan karena ia 100% yakin jika Alex mustahil diam saja jika Penny dan anaknya diancam akan dibunuh. It's going to be Cape Town Airport, 9 p.m. tonight. Hate that redial.
Get her dressed. Make her look pretty. Hingga akhirnya dibuatlah satu kesepakatan menyerahkan flash disk di sebuah bandara, di mana ceritanya Penny telah mengamankan benda itu pada salah satu loker di bandara tersebut. Di sisi lain, dalam kondisi kaki pincang, Alex digiring menuju tempat loker berada dan tiba-tiba muncullah seorang wanita misterius memberikan Alex kunci lokernya, dan itu cukup memancing Washington untuk bertindak lebih waspada lagi. Here's the key. Here. Oh, you are a magician, aren't you? Thank you. Tak mau ambil resiko, ia pun menyerahkan sepenuhnya kepada Alex untuk mengambil sebuah berkas kecil dari dalam loker. Setelah merasa sedikit yakin, barulah ia menyuruh kroconya untuk memeriksanya sehingga... Oh, fuck. Ya, rupanya semua ini adalah bagian dari strategi yang Alex bangun sebelumnya bersama si Penny. Namun, yang paling membuat Washington tak percaya, ternyata selama ini flash disk itu ada di lipatan dasinya sendiri, di mana Alex telah menyelipkannya sejak pertemuan di hotel waktu lalu. You hit it on me? That tie wasn't doing you any favors. It had to be good for something. Di sela keributan terlihat sosok wanita misterius tadi yang tak lain adalah Penny. Sementara di tempat berbeda, puluhan polisi bandara sudah siap untuk menghadang Washington dengan senjata. Lagi-lagi begitu cerdik Alex memancing Washington agar mau melakukan sebuah gerakan yang seolah-olah dia mau melakukan perlawanan dan... You really are the stuff of legends, aren't you? Kind of like your tie. Singkat cerita, Alex sudah berada di dalam pesawat untuk kabur ke luar negeri. Di sana, ia bertemu dengan seorang pria yang diduga sebagai rekan sepekerjaannya dan dia memberikan flash disk itu untuk diperiksa. Ternyata di balik kelakuannya yang suka main gila, senator bersama para pendukungnya pun telah merancang serangkaian kejahatan besar, yakni menciptakan tragedi-tragedi buatan yang semua itu dilakukan dalam rangka mengkudeta kekuasaan di negara tersebut. We're going to engineer an event that shapes the destiny of our country. In just a few months' time, the north side of Chicago is going to make 9/11 look like Macy's parade. Di akhir cerita, Alex kembali mendapat ancaman dari seseorang yang menggantikan peran Washington atas perintah senator. Dia akan terus berburu Alex demi mendapatkan flash disk itu dimanapun Alex berada. You know what you have to be a martyr, Doug? No, sir. Dead. Tamat, ending yang sangat membagongkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, dalam hidup ada saat dimana kita tidak punya waktu untuk ragu. Ketika semuanya runtuh, satu-satunya hal yang bisa menyelamatkan kita adalah keberanian untuk terus bergerak meski hati dipenuhi ketakutan. Saya G pamit undur diri, see you next video dan sampai jumpa.